Oke, selamat datang kembali di video Nerd Indut. Kali ini gue mau bahas tentang tahun 2045. Tahun yang selalu banyak dibicarakan orang sebagai tahun Indonesia Emas. Tapi apakah tahun 2045 ini juga sebagai tahun emas bagi satwa-satwa di negara ini? Melihat dari trennya, gimana banyaknya deforestasi yang digunakan untuk tambang dan digunakan untuk perkebunan, juga sektor-sektor ekonomi lainnya, bahkan cenderung dilakukan perambahan ilegal, juga perburuan ilegal yang marak. Sepertinya sebelum tahun 2045 bakal banyak hewan atau spesies asli Indonesia yang bakal punah. Dan di video ini gue bakal rangkum hewan-hewan apa aja yang terancam punah, bahkan bisa punah sebelum tahun 2045 di Indonesia. Di list pertama, hewan yang akan punah di Indonesia sebelum 2045 adalah badak. Salah satu ikon keanekaragaman hayati Indonesia yang paling terancam punah adalah badak Jawa. Spesies badak bercula satu ini adalah salah satu mamalia terbesar dan terlangka di dunia. Statusnya ditetapkan sebagai hewan yang paling terancam punah oleh IUCN. Populasi badak Jawa saat ini sangat kritis, diperkirakan hanya tersisa sekitar 76-80 individu. Dan kesemuanya hanya ditemukan di satu lokasi, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Keterbatasan habitat ini membuat mereka sangat rentan terhadap bencana alam, wabah penyakit, atau ancaman lainnya. Tingkat reproduksi badak Jawa yang sangat lambat dan interval kelahirannya mencapai 4-5 tahun per induk semakin mempersulit upaya peningkatan populasi dari hewan ini. Ancaman utama bagi mereka adalah habitat yang sangat terbatas dan potensi penyakit yang bisa menyebar cepat di populasi yang kecil, meskipun perburuan relatif dapat dikendalikan di dalam taman nasional yang dijaga sangat ketat. Selanjutnya ada badak Sumatera atau yang sering disebut sebagai badak berambut. Hewan ini adalah spesies badak terkecil di dunia dan satu-satunya badak bercula dua yang tersisa di Asia. Seperti kerabatnya, badak Sumatera juga berstatus sangat terancam punah. Populasinya jauh lebih memprihatinkan dibandingkan badak Jawa. Diperkirakan hanya tersisa kurang dari 80 individu. Beberapa estimasi menyebutkan bahwa hanya ada 50 individu yang tersebar di kantong-kantong hutan di Sumatera dan Kalimantan. Perburuan liar untuk culanya yang sangat dihargai di pasar gelap Asia untuk tujuan pengobatan tradisional menjadi ancaman paling mendesak. Hilangnya habitat juga membuat mereka semakin sulit menemukan pasangan untuk berkembang biak. Program penangkaran menjadi harapan terakhir bagi spesies ini. Namun prosesnya sangat menantang dan sangat membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya di nomor 2 ada harimau Sumatera. Karena harimau Sumatera adalah satu-satunya spesies harimau yang ada di Indonesia dan statusnya juga sangat terancam punah ya. Harimau Sumatera adalah satu-satunya subspesies harimau yang masih bertahan di Indonesia. Setelah harimau Jawa dan harimau Bali dinyatakan punah, IUCN menggolongkan harimau Sumatera sebagai hewan yang sangat terancam punah. Populasi harimau ini diperkirakan tersisa hanya ada 400-600 ekor saja dan tersebar di hutan-hutan dataran rendah dan pegunungan di Pulau Sumatera. Ancaman utama yang mereka hadapi adalah perburuan liar untuk kulitnya, bahkan tulang dan bagian tubuh lainnya, serta hilangnya habitat akibat deforestasi dan ekspansi perkebunan. Konflik manusia harimau juga sering terjadi, terutama ketika harimau terpaksa keluar dari habitatnya untuk mencari makanan. Lalu di list nomor 3 ada orangutan. Indonesia adalah rumah bagi 3 spesies orangutan yang berbeda. Semuanya berstatus sangat terancam punah. Ada orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan orangutan Tapanuli. Orangutan Sumatera diperkirakan berjumlah sekitar 14.000 individu, sedangkan orangutan Kalimantan sekitar 100.000 individu. Dan yang terakhir, orangutan Tapanuli yang baru diakui sebagai spesies terpisah pada tahun 2017 adalah yang paling terancam dengan populasi diperkirakan kurang dari 800 ekor yang hanya terkonsentrasi di Batang Toru, Sumatera Utara. Ancaman utama bagi ketiga spesies ini adalah deforestasi yang masif untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, serta perburuan dan perdagangan bayi orangutan.
Laju kehilangan habitat yang sangat cepat membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Selanjutnya ada gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Jadi kedua spesies ini sangat terancam punah sebelum tahun 2045. Gajah Sumatera adalah salah satu mamalia darat terbesar di Asia, dan subspesies ini diklasifikasikan sebagai hewan yang sangat terancam punah. Diperkirakan populasinya saat ini tersisa sekitar 2.000 hingga 2.800 ekor saja, tersebar di kantong-kantong hutan yang makin menyempit di Sumatera. Ancaman terbesar bagi gajah Sumatera adalah hilangnya habitat mereka, yang memicu konflik gajah dan manusia. Gajah seringkali memasuki wilayah perkebunan atau pemukiman warga untuk mencari makan yang berujung pada kematian gajah akibat perburuan, baik untuk gadingnya ataupun diracun, bahkan juga terkena jerat. Perdagangan gading ilegal juga masih menjadi ancaman serius bagi hewan ini, meskipun upaya penegakan hukum telah ditingkatkan. Kemudian dari air tawar kita ada namanya hewan pesut Mahakam. Pesut Mahakam adalah lumba-lumba air tawar yang unik dan endemik di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Spesies ini digolongkan sebagai hewan yang sangat terancam punah. Populasi pesut Mahakam sangat kecil dan terus menurun. Diperkirakan hanya tersisa sekitar 80 individu saja di tahun 2023. Menjadikan hewan ini salah satu mamalia air tawar paling terancam di dunia. Ancaman utama bagi mereka adalah aktivitas perahu motor yang intens, yang menyebabkan tabrakan bagi hewan ini, serta alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti jaring insang yang bisa menjerat mereka. Selain itu, ada juga polusi air akibat limbah dari pertambangan, pertanian, dan pemukiman juga berkontribusi pada penurunan kualitas habitat dan kesehatan pesut Mahakam. Kemampuan reproduksi yang rendah dan tingkat kematian yang tinggi menjadi faktor krusial dalam krisis populasi hewan ini. Dan ada predator terakhir dari Pulau Jawa, yaitu macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah satu-satunya kucing besar yang tersisa di Pulau Jawa. Statusnya adalah hewan yang sangat terancam punah. Meskipun populasinya sulit dipastikan karena sifatnya yang soliter dan sulit dipantau, hewan ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 300-500 individu saja, yang tersebar di beberapa taman nasional dan hutan lindung di Pulau Jawa. Ancaman utama bagi macan tutul Jawa adalah hilangnya habitat akibat konversi hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman, serta turunnya ketersediaan mangsa. Perburuan liar untuk kulitnya juga masih marak dilakukan di Jawa, meskipun tidak seintens harimau. Namun hal ini juga menjadi ancaman bagi macan tutul Jawa. Selain itu, mereka juga rentan terhadap konflik dengan manusia, terutama ketika terdesak dan memangsa ternak dari warga. Selain spesies-spesies megafauna atau spesies-spesies hewan besar yang tadi gue sebutin, sebenarnya banyak spesies atau hewan-hewan dari Indonesia yang juga bakal terancam punah sebelum tahun 2045. Meskipun mungkin tidak sepopuler badak atau harimau. Contohnya termasuk elang Jawa yang berstatus terancam punah, dan populasinya terus menurun akibat hilangnya habitat dan perburuan. Burung endemik Sulawesi seperti maleo juga dalam bahaya kepunahan karena kehilangan habitat dan perburuan telurnya yang sangat intensif. Di lautan ada penyu sisik yang berstatus sangat terancam punah akibat perburuan telur dan cangkangnya, serta kerusakan terumbu karang yang menjadi habitat dan sumber makanannya. Bahkan beberapa spesies ikan air tawar endemik dan serangga juga terancam tanpa banyak diketahui publik. Oke, jadi itu adalah hewan-hewan yang terancam punah sebelum tahun 2045. 2045 itu sekarang 2025, berarti 20 tahun lagi ya. Dan 20 tahun itu bakal sangat nggak berasa kalau buat kalian yang masih muda. Tahu-tahu kalian udah umur 30 aja nanti, dan tahu-tahu kalian hanya bisa menceritakan tentang hewan-hewan ini melalui buku bergambar kepada anak kalian. Dan kita pastinya nggak mau itu terjadi ya. Maka dari itu ayo kita suarakan terus tentang kelestarian lingkungan dan juga tentang kelestarian hutan kita agar tidak hilang. Setiap spesies memiliki peran uniknya sendiri, dan hilangnya mereka adalah kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Oke, untuk video Nerd in Wood ini kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video Nerd in Wood selanjutnya, dan bye-bye.